Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 223 Pembunuh Malam. Henry baru saja membuka pintu villa. Botol anggur di pelukannya memantulkan cahaya dingin dari jendela belakang villa. Tubuhnya dengan cepat mundur, tangan kirinya terangkat, dan jarum perak terbang keluar pada saat yang bersamaan, dan tubuhnya bertabrakan dengan Maryam yang mengikuti di belakang. Maryam baru saja akan marah ketika terdengar suara pecahan kaca, lalu cahaya putih terbang melewati pintu, dan dia berteriak ketakutan. Tubuh Henry muncul di depan pintu lagi, dan perasaan bahaya telah hilang. Maryam mengikutinya dan melihat jendela di ruang tamu villa hancur, dan di dinding di sisi lain, panah-panah tertanam di dalamnya, dengan ekor terbuka. Henry bahkan tidak melepas sepatunya. Dia meletakkan anggur di tangannya dan dengan cepat berjalan mengelilingi villa. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia berkata dengan keras, "Sayang, tetap di kamar dan jangan berbalik pada lampu." Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari sisi jendela pecah di ruang tamu dan mengejar ke arah asal panah-panah itu. Maryam ingin menghentikannya. Sudah hampir 3 menit sejak panah ditembakkan. Jika dia mengejarnya, dia mungkin akan pergi. Tapi Henry pergi begitu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan apapun. Di belakang villa Maryam terdapat sebuah gunung dengan hutan lebat. Sebuah taman memisahkan gunung dari villa, memungkinkan villa tersebut dibangun di dalam taman. Arahan Henry sangat akurat. Dia berlari langsung menuju persimpangan taman dan hutan. Ketika dia hendak tiba, dia mendengar suara percikan dan benda hitam melompat turun dari pohon dan berlari dengan canggung menuju jalan di luar taman. Pergi. Alih-alih berlari, dia malah berjalan dengan kelumpuhan. Henry melihat ke belakang. Cahaya dingin di matanya sangat kuat, tetapi dia juga terkejut. Bahkan jika jarum peraknya tidak dapat menyerang titik akupuntur, selama itu dimasukkan ke dalam tubuh, kekuatan internal dari tubuh itu, jarum saja bisa membuat orang tidak berdaya. Kemampuannya, orang ini masih bisa mempertahankan keadaan ini, itu tidak mudah. Dan benda hitam di tangannya juga terlihat berbeda, terlihat seperti panah lipat. Manajemen ketat Jawa atas penggunaan senjata api telah memberikan kesempatan bagi penemuan paling canggih di era senjata dingin ini untuk dipamerkan lagi. Dilihat dari kekuatan serangannya sekarang, itu dianggap sebagai panah yang keras menjadi sukses 100%. Pria itu telah melihat Henry mengangkat panah lipat di tangannya dan menekannya lagi pada Henry. Jaraknya begitu dekat sehingga suara panah terdengar jelas, dan anak panah yang ditembakkan bahkan lebih cepat dari kilat. Henry melihat cahaya putih, mengangkat sudut mulutnya, memutar tubuhnya sedikit ke satu sisi, mengangkat tangan kanannya, dan dengan cepat menutup jari telunjuk dan ibu jarinya. Ketika dia berhenti lagi, dia telah menangkap panah di tangannya. Ketika si pembunuh melihat Henry menangkap panah dengan mudah, dia jelas sedikit panik. Dia menarik pelatuknya 2 kali berturut-turut. Setelah suara itu terdengar, dia berlari secepat yang dia bisa. 2 sinar cahaya dingin menderu ke arah dahi dan tenggorokan Henry. Tubuh Henry dengan cepat bergerak 90 derajat ke samping, dan 2 anak panah terbang melewati pipinya. Melihat ke arah si pembunuh,
Dia berlari lebih dari 10 meter dengan susah payah. Cibiran di wajah Henry semakin tebal, dia perlahan mengangkat langkahnya dan mengikuti. Pembunuhnya sudah tahu bahwa Henry aman dan sehat, dan dia mulai berkeringat di dahinya. Dia memasang panah-panah saat dia berjalan. Panah-panahnya sudah sangat canggih. Nya adalah ledakan 3 tembakan, yang luar biasa dan kuat. Ini beberapa kali lebih kuat. Henry tampaknya bertekad untuk menggodanya, dan dia mengikutinya ke mobil di luar. Ketika dia melihat si pembunuh membuka pintu mobil, dia mengangkat tangannya sedikit, dan panah yang dia pegang di tangannya ditujukan ke si pembunuh. Tekanan yang datang dari Henry memberikan tekanan besar pada si pembunuh. Dia hanya berusaha untuk maju berdasarkan keinginannya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dia merasakan lebih banyak tekanan, dan tiba-tiba tampak menjadi gila. Dia memutar tubuhnya, menarik panah di tangannya, dan 3 lampu dingin menyala pada saat yang bersamaan. Kemudian tubuhnya dengan cepat duduk di dalam mobil. Tangan kiri dan kanan Henry bergerak pada saat yang sama, dan panah-panah melewati 3 cahaya dingin dan melesat ke arah si pembunuh. 3 jarum perak terbang keluar dari tangan kirinya dan mengeluarkan 3 suara, ding-dong, dengan 3 anak panah, diikuti dengan suara anak panah yang menghantam tanah. Renyah dan manis, tapi menjadi menakutkan karena tangisan yang menyedihkan. Tangan kiri si pembunuh yang hendak menutup pintu mobil tertembus anak panah dari pangkal telapak tangannya, dan darah berceceran. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya langsung basah. Ketakutan dan keputusasaan dengan cepat menyelimuti hatinya, dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan membuat tubuhnya mulai gemetar. Saat Henry hendak berjalan menuju si pembunuh dan mengakhiri permainan kucing dan tikus ini, tiba-tiba sebuah van melaju tepat di depannya. Henry dengan cepat melompat ke samping untuk menghindari benturan kendaraan. Van itu tiba-tiba berhenti, berbelok 90 derajat dengan cepat, dan berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka, dan 6 pemuda, semuanya mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih, melompat keluar di tangannya, dan di bawah sinar bulan, udara dingin terpancar dari bawah. 6 orang dengan cepat mengepung Henry, memancarkan aura kematian. Itu adalah aura yang secara bertahap dikembangkan setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Kemunculan ke-6 orang itu membuat Henry terkejut sekaligus bingung. Apakah kalian bersama? Meskipun intuisinya mengatakan sebaliknya, dia tetap bertanya. Seseorang mencibir dan berkata, "Saya tidak tahu siapa dia. Yang bisa saya katakan adalah dia tidak pantas menjadi salah satu dari kita." "Lalu kenapa kamu mencariku?" Henry menyimpulkan dari pakaian mereka bahwa mereka tidak bersama. Mereka mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih, sedangkan si pembunuh mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam. Dia hanya terkejut bahwa hitam adalah warna pelindung terbaik di malam hari. Tetapi orang-orang ini melepaskan warna hitam dan memilih putih. Maka hanya ada satu kemungkinan, di mata orang-orang ini, membunuh seseorang atau melakukan tugas adalah hal yang sangat mudah. Mereka memiliki kesombongan ini. Keanehan ini membingungkan. Malam itu, tiba-tiba muncul 2 kelompok orang yang ingin membunuh saya. Yang satu memiliki panah khusus, dan yang lainnya memiliki pakaian yang unik. Sepertinya saya telah menjadi pusat perhatian banyak orang.
Tunggu saja aku akan menangani pria berbaju hitam dulu, dan aku akan mengurus urusanmu saat aku kembali. Henry tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan berjalan langsung menuju mobil pria berbaju hitam itu dengan sebuah nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Pada saat ini, pria berbaju hitam sedang menutupi tangannya, mencari kunci mobil dan bersiap untuk melarikan diri. Ketika dia melihat Henry mendekat, dia menjadi semakin gugup dan ketakutan. Orang sepertimu seharusnya sudah lama mati. Keenam orang itu marah karena ketidaktahuan Henry. 6 pedang diangkat pada saat yang sama, dan 6 sinar cahaya dingin menyerbu ke arah tubuh Henry pada saat yang sama. Bunga pedang disertai dengan suara menerobos udara, menyelimuti Henry di dalamnya. Sudut dan kecepatan Diao Zuan benar-benar memaksa Henry mundur, dan ada lebih banyak kemarahan di matanya. Bab 224 Sekte Feng Yun. Kami tidak sedang merayakan hari raya. Apakah kamu yakin ingin terus mempermalukanku? Henry bertanya dengan dingin ketika dia melihat pihak lain bertekad untuk mengambil tindakan. Awalnya kami rukun satu sama lain, tapi terakhir kali Anda memukul seseorang yang tidak boleh dipukul, dan pihak lain meminta kami harus mengambil tindakan terhadap Anda. Saya telah mengalahkan terlalu banyak orang, dan saya bahkan tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Henry melihat pihak lain mengklarifikasi alasannya, yang segera membangkitkan kemarahannya dan berkata dengan arogan, "Dalam hal ini, orang sepertimu pantas mati lebih banyak lagi. Tapi sebelum aku mati, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kejadian itu terjadi di kota Garut." Kota Garut, Henry tercengang. Namun, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, majulah." Dia tahu bahwa jika itu terjadi di kota Garut, Hapidin dari Hotel Nancy atau David yang dia pukuli, jika tidak ada yang mau membalas dendam padanya. Oke, kamu punya tulang punggung. Sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Setelah pendekar pedang itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan dan menusuk jantung Henry dengan pedangnya. Henry berbalik sedikit ke satu sisi, dan pedang pendekar pedang lainnya telah menghalanginya dari arah yang dia hindari. Pedang pendekar pedang itu juga menyerang pada posisi dan sudut yang berbeda pada saat yang bersamaan. Henry bahkan lebih terkejut lagi. Keenam orang ini jelas terlatih, bereaksi sangat cepat, cukup ganas, dan bertarung dengan bersih. Henry pernah memegang pisau di tangannya. Ya, itu adalah pisau yang digunakan untuk mengoperasi pasien. Pada saat ini, bilah pisaunya mekar dengan udara dingin yang menakutkan, seolah-olah telah menyatu dengan Henry. Henry memegang pisau di tangannya dan memutar tubuhnya dengan cepat. Setelah suara dentingan, terdengar suara dentingan di tanah. Keenam pendekar pedang itu merasa tusukan pedang mereka langsung kehilangan kekuatan. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bilah pedang telah terputus dari tengah, dan yang tersisa di tangan mereka hanyalah pedang patah. Adegan ini membuat keenam pendekar pedang itu tercengang pada saat yang bersamaan. Kemudian, wajah mereka menjadi garang dan mereka berteriak, "Semuanya, teruslah berdiri bahu-membahu dan bunuh dia." Setelah mengatakan itu, dia mengambil belati lain di tangannya dan bergegas menuju Henry. Kali ini,
Momentum serangan ke depan tubuh mereka begitu dahsyat sehingga mereka sama sekali tidak siap. Itu adalah pertarungan total untuk hidup mereka. Henry terkejut dengan gaya bertarung mereka yang tak kenal takut. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang seperti itu yang tidak takut mati. Namun, mereka Audio memiliki milik beberapa Software trik, Channel. dan mereka bukanlah orang yang kuat. Tentu saja, Henry tidak akan bertarung dengannya. Dia dengan cepat membungkuk, dan pendekar pedang yang menyerang tepat di depan memanfaatkan situasi tersebut dan terbang untuk menendang perut bagian bawah Henry. Gerakannya sangat cepat dan kekuatannya kuat, tetapi bagi Henry, masih agak terlalu empuk. Dia membungkuk, meletakkan tangannya di tanah, dan menendang kakinya dari belakang, langsung mengenai kepala pendekar pedang itu. Dia melangkah mundur, dan Henry sudah bergegas maju, menyayat perut bagian bawahnya dengan pisau, dan darah langsung muncrat. Darah mengalir seperti aliran sungai, dan pria itu menutupi perut bagian bawahnya dengan tangannya. Tetapi dia tidak dapat menghentikan darah yang keluar. Dia tidak percaya bahwa dia akan ditikam, dan dia tidak mau melakukannya. 5 orang lainnya tampak terkejut. Pendekar pedang yang tadi berbicara berkata dengan dingin, "Kungfumu bagus." Henry mencibir, "Berhentilah berbicara omong kosong, majulah jika Anda memiliki kemampuan dan lihat apakah saya dapat menjelaskannya." Bagus. Pendekar pedang itu menghargai kata-katanya seperti emas. Dia bergegas maju, dan 4 orang lainnya melangkah maju secara bersamaan. Mereka mengeluarkan belati dan mengayunkan pedang mereka. Semua gerakan dilakukan sekaligus bermain pedang selama bertahun-tahun. Henry tetap tidak bergerak, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Dang dang dang. Setelah bunyi itu, 6 belati patah di tengahnya, dan pedang yang patah itu menjadi lebih pendek. Henry kemudian mengusir pendekar pedang yang sedang berbicara. Pendekar pedang itu memutar pergelangan tangannya dan menggunakan pedang itu sebagai pisau. Bilahnya menebas ke bawah dan kemudian menyayat perut bagian bawahnya. Sebelum seseorang bisa ditendang, ususnya harus dibelah. Tentu saja, Henry tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi dia segera menghindar. Pendekar pedang dan 4 orang lainnya memanfaatkan situasi ini dan terus melancarkan serangan besar terhadap Henry. Sekali, 2 kali, yang satu sama ketatnya dengan yang lain, dan yang lainnya sama kerasnya dengan yang lain. Sekarang saya tidak bisa mengatakan apakah itu pedang atau pisau untuk memberi Henry kesempatan untuk bernapas. Ide mereka bagus, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Henry tidak sebenarnya melawan, tetapi mengamati rutinitas mereka. Mereka jelas diajar oleh para profesional dan memiliki kekuatan pergelangan tangan yang kuat, daya ledak, del. Yang paling mengejutkannya adalah kehebatan dan ketangkasan keterampilannya, yang tidak dimiliki oleh pendekar pedang biasa. Kelima pendekar pedang itu tidak mengetahui niat Henry, berpikir bahwa dia takut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kecuali pedangnya. Akan kulihat berapa Audio lama milik kamu bisa Software bertahan. Channel. Pendekar pedang yang tadi berbicara tiba-tiba berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia segera bergegas ke depan dan melambaikan kedua tangannya secara bersamaan. Siapa yang mengira bahwa Henry, yang tidak pernah benar-benar bergerak, tersenyum pada pendekar pedang itu, dan melakukan serangan lagi dengan pedangnya. Siapa yang mengira bahwa Henry, yang sedang mundur, tiba-tiba mengambil langkah ke depan,
dan pedang sekali lagi bertabrakan dengan belati dan pedang patah di tangannya. Baik pedang patah maupun belati hanya tersisa gagangnya pada saat yang bersamaan. Dan dia mengikutinya dengan pisau, mengiris lengan pendekar pedang itu. Tertawa, darah memercik. Sebelum dia bisa bereaksi, Henry telah berbalik dan mengayunkan pisaunya. 4 orang yang tersisa terkena pisau pada saat yang sama dan menutupi luka mereka dengan tangan, menatap Henry dengan ketakutan di wajah mereka. Aliran darah yang mengalir membuat pendekar pedang yang tadi berbicara tiba-tiba tertawa. "Henry, kamu punya nyali. Siapapun yang berani menyakiti sekte Feng Yun, kita akan mati." Masih omong kosong, Henry memandang pendekar pedang di depannya seperti orang bodoh. Namun, dia segera tertarik dengan apa yang disebut sekte Feng Yun. Apa yang dilakukan sekte Feng Yunmu? Apakah kamu pernah mendengar tentang perusahaan pengawal Feng Yun? Tidak pernah, kata Henry dengan acuh tak acuh. Kelima orang itu saling memandang. Pria yang meratap di tanah juga menatap Henry dengan mata terbelalak, seolah dia melihat orang bodoh. Feng Yunmen adalah nama internal, dan perusahaan pengawal Feng Yun adalah nama eksternal. Pendiri sekte Feng Yun adalah Ye Changkong, Feng Yun Longxia, salah satu dari 2 pahlawan di antara 3 dokter, 2 pahlawan, dan 1 pencuri yang menjadi terkenal di seluruh dunia beberapa dekade lalu. Sejak berdirinya sekte Feng Yun, ia telah membina pengawal profesional sebagai cara bertahan hidup, sedangkan untuk markas besar sekte Feng Yun, ia hanya mempertahankan elit untuk menangani karakter-karakter yang tidak dapat ditangani oleh pengawal. Kali ini sekte Feng Yun mengirim orang untuk menangani Henry karena permintaan bersama dari Hapidin dan pasukan lainnya. Sekarang, Henry tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah orang yang bertanggung jawab atas sekte Feng Yunmu adalah pria atau wanita? Henry tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang membingungkan ke-6 orang tersebut. Bersambung.